mereka menyerang lebih dulu, Bapak Ibu sekalian ingat, kalau kita mengatakan itu ibarat menepuk air di dulang kena muka sendiri. Jangan lupa Bapak Ibu, kita bebas dari Jepang dan Belanda karena Sultan Agung menyerang lebih dulu, karena Diponegoro menyerang lebih dulu, karena Cut Nyak menyerang lebih dulu, karena Imam Bonjol menyerang lebih dulu, bahkan karena Jenderal Sudirman menyerang lebih dulu Bapak Ibu sekalian. Maka orang yang mengatakan Palestina itu teroris, mereka tidak lihat sejarah bahwa rakyat Palestina ini sedang merebut kemerdekaan. Maka jangan lihat tanggal 7-nya, lihat sejarah sejak 75 tahun yang lalu ketika Israel datang sebagai pendatang, minta suaka. Ibu-ibu pulang nanti googling aja, kapal imigran Yahudi ke Palestina itu tahun 1916, datang minta belas kasihan Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi ini ditolak di Eropa, mereka diusir di Eropa. Tak ada satupun negara di Barat yang mau terima mereka. Mengapa? Karena mereka ini pendatang, tapi mentalnya mental penjajah. Mereka datang ke suatu kota atau negara, mereka ingin mengambil alih negara itu. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini. Dengan izin dan taufik dari Allah kita bisa bertemu di tempat yang mulia ini, insya Allah di waktu yang mulia pula, dan dengan niat ya bersama-sama tholabul ilmi, kita berharap semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kemudahan urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, sebagai mukodimah ya, jadi melengkapi ta'aruf tadi ya. Jadi sebenarnya selama ini ya aktivitas saya sehari-hari itu lebih banyak di Majelis Ulama Indonesia ya, baik itu di tingkat Kota Bandung ataupun di tingkat pusat ya, karena kalau di tingkat pusat saya sebagai Dewan Pengawas Syariah Nasional MUI ya. Jadi memang lebih banyak kegiatan-kegiatan itu menerima konsultasi gitu ya, baik di Kota Bandung bahkan nasional gitu ya. Di KNRP ya, saya sudah mengenal KNRP itu sejak dulu masih kuliah S1 di Kairo tahun 2003 sampai 2007 saya kuliah S1 di Kairo. KNRP itu berdiri tahun 2006 ya. Jadi sebelum berdiri KNRP itu saya sudah mengenal para pendiri-pendirinya gitu ya, yang sebagian besar adalah guru-guru saya gitu. Maka ketika pulang ke Indonesia diminta untuk membersamai rekan-rekan di KNRP Jawa Barat ya, terutama sekali membantu memperkaya konten-konten edukasi kepalestinaan gitu ya. Sampailah kemudian 3 atau 4 bulan yang lalu gitu ya, saya diminta oleh para asatid ya, para ustadz, para kiai gitu ya, para sesepuh yang ada di KNRP nasional itu untuk mengetuai KNRP Jawa Barat ya, artinya menjadi koordinator Bapak Ibu sekalian untuk mengedukasi masyarakat sekaligus menjembatani ya donasi warga atau kaum muslimin di Indonesia disalurkan ke Palestina. Sejujurnya Bapak Ibu sekalian agak berat ya, karena
dengan kegiatan dan amanah yang ada sekarang sebenarnya ingin menolak gitu ya. Tetapi karena ini adalah urusan Palestina ya, dan setelah istikharah mempertimbangkan banyak hal, akhirnya saya terima. Jadi sejak 3 bulan yang lalu saya resmi menjadi koordinator KNRP Jawa Barat ya. Artinya harus mengkoordinir semua kegiatan edukasi yang ada di Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu sekalian. Apa itu KNRP? Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, lembaga sosial yang dibentuk swadaya masyarakat dan mendapat pengakuan dari Kementerian Sosial RI gitu ya. Nah, itu mungkin sekedar menambah informasi ya. Jadi termasuk juga hadirnya saya di sini dalam rangka memberikan edukasi kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga sebenarnya sejalan dengan perintah dari MUI untuk memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang tema-tema keagamaan, wabil khusus tentang tema-tema kepalestinaan, karena memang beberapa bulan atau beberapa pekan terakhir ya, tema ini menjadi penting untuk diketahui oleh seluruh kaum muslimin yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, bahwa sejak tanggal 7 Oktober lalu, tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 7 Oktober, apa yang terjadi? Mulainya peperangan antara rakyat Palestina itu dengan penjajah Israel. Walaupun sebenarnya sudah lebih 100 tahun ada peperangan terjadi, tetapi kemudian terjadi gencat senjata atau tidak adanya peperangan secara konfrontatif bersenjata itu sudah lama. Nah, sampai tanggal 7 Oktober kemarin terjadi perang, Bapak Ibu sekalian. Sampai hari ini masih perang. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 6, artinya sudah hampir 1 bulan peperangan itu menimpa rakyat Palestina ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, peperangan ini terjadi ya, itu tidak kenal henti, pagi, siang, sore ataupun malam. Tercatat sampai Ahad kemarin yang telah menjadi syuhada, yang gugur di medan perang, baik mengangkat senjata atau yang tidak terlibat perang sama sekali. Ada anak-anak, ada orang tua, ada wanita. Itu jumlahnya sudah di angka berapa, Kang Rio? Ya, sudah hampir di angka 10.000 orang. Ya. Sementara yang terluka sudah 23.000 lebih. Dari 10.000 itu, Bapak Ibu sekalian, sebagian besarnya adalah anak-anak, wanita dan orang tua. Ya, jadi sudah di angka 2.500, mendekati angka 3.000 itu anak-anak usia belum balik, 15 tahun ke bawah, dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Ada yang terluka parah lalu wafat, ada yang mohon maaf ya hancur batok kepalanya ya, ada yang mungkin hilang beberapa anggota bagian tubuhnya, bahkan ada yang mohon maaf Bapak Ibu sekalian hanya tinggal serpihan-serpihan saja ya. Itu terjadi hampir tiap jam di kota Gaza. Bom itu dijatuhkan sudah hampir 20 ton gitu ya, dengan berbagai bentuk yang dijatuhkan di tanah Palestina. Kemudian ada kurang lebih 3.000 lebih pula itu wanita sama, yang sebenarnya tidak terlibat langsung dengan peperangan. Ada yang sedang menggendong bayinya ya, ada yang kemudian sedang ada di rumah bersama anak-anaknya, ada yang sedang belajar, Bapak Ibu sekalian. Bahkan kemarin Menteri Pendidikan Gaza mengumumkan wisuda serentak ya, sekaligus menyampaikan berakhirnya tahun pelajaran karena seluruh siswa dan santri menjadi syuhada. Jadi wisudanya di surga insya Allah. Jadi sudah tidak tersisa lagi siswa
atau santri yang belajar. Sebagian besar mereka telah menjadi syuhada, ya. Dan peperangan ini, Bapak Ibu sekalian, diperkirakan akan berlanjut sepanjang bulan November ini, ya. Karena memang rakyat Palestina sendiri itu sudah menyatakan sikap bahwa kami tidak akan menghentikan perlawanan sampai Palestina merdeka. Allahu Akbar. Itu yang pertama sekalian, gitu ya. Yang kedua, himbauan dari Majelis Ulama Indonesia bahwa seluruh warga Indonesia berduka dan berbelasungkawa. Kita meyakini semua rakyat Palestina yang gugur di Palestina sebagai syuhada. Sebagai apa, Bapak Ibu? Apa itu syuhada? Syuhada itu bentuk jamak dari syahid. Syahid artinya orang yang menyaksikan kematiannya akan mendapat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Syahid juga berarti orang yang meninggal langsung Allah perlihatkan tempat kembalinya itu surga. Syahid itu juga dikatakan oleh para ulama bisa artinya orang yang dipersaksikan. Siapa yang menyaksikan? Malaikat-malaikat Allah bersaksi bahwa mereka meninggal dan mendapat balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada yang ragu di antara kita, Ustadz, benar nggak warga Palestina itu meninggal sebagai syuhada? Karena ada ya orang-orang yang konyol di luar sana mengatakan mereka mati bukan sebagai syuhada, tapi mati sebagai teroris, mati sebagai barbaris, karena mereka yang menyerang lebih dulu Israel, gitu ya. Nah, ini logika yang keliru, Bapak Ibu sekalian. Mengapa kita katakan keliru? Walaupun tanggal 7 Oktober rakyat Palestina yang menyerang lebih dulu, tapi coba lihat sebelum tanggal 7 Oktober itu apa yang terjadi di Palestina. Apa yang terjadi di seluruh wilayah di Palestina, di Gaza, di tepi barat, apa yang terjadi? Lihat, misalnya di tepi barat, hampir setiap hari ada rakyat Palestina yang dipopor dengan pistol, dengan senapan, Bapak Ibu. Dilarang sholat di Al-Aqsa, ya. Bahkan ada yang tidak boleh mendekat ke masjid. Rumah-rumah mereka digusur, rumah-rumah mereka dihancurkan, tanah-tanah mereka disita secara ilegal oleh siapa? Penjajah Israel yang ada di tepi barat. Peristiwa itu terus berlangsung, belum berhenti. Yang di Gaza apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Warga Gaza ini sejak dulu melawan penjajahan. Karena Israel tidak mampu menundukkan Gaza, apa yang mereka lakukan? Mereka karantina, Bapak Ibu. Mereka kurung rakyat Gaza itu supaya tidak mudah keluar masuk, sehingga pasokan sandang, pangan, papan, obat-obatan itu sulit masuk ke kota Gaza. Tujuannya apa? Agar warga Gaza mati pelan-pelan. Karena mereka tidak bisa menundukkan warga Gaza, caranya bagaimana? Dikurung, dibikin tembok panjang. Maka Gaza itu, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, menjadi penjara terbesar di dunia hari ini. Penjara terbuka. Mereka bikin tembok, dinding itu tinggi dan sangat panjang. Ya. Ada yang mungkin pernah membaca tembok Berlin yang memisahkan Jerman Timur dengan Jerman Barat. Ibu ada yang guru sejarah tahu ya. Tembok ini itu dinobatkan oleh masyarakat internasional sebagai tembok paling rasis sedunia. Karena dia memisahkan Jerman Timur dengan Jerman Barat. Berapa tingginya Bapak Ibu? Tingginya 3,5 meter. Berapa panjangnya tembok Berlin itu? 155 km. Itu sudah dinobatkan tembok paling rasis sedunia. Tapi tahukah kita Bapak Ibu berapa tinggi dan panjang tembok Gaza yang dibuat penjajah Israel untuk mengurung warga Gaza? Tingginya 8 meter Bapak Ibu.
2,5 kali lipat tembok Berlin. Panjangnya 715 km. Bayangkan ada tembok sepanjang kota Bandung sampai Jogja, Bapak Ibu sekalian. Itulah yang mengurung warga Gaza. Jangan tanya kehidupan dan fasilitas. Mereka, warga Gaza, dinobatkan kota paling miskin di dunia, Bapak Ibu sekalian. 85% warga Gaza, mohon maaf, bergantung pada bantuan internasional. Jadi kalau tidak ada donasi dari kita, mungkin mereka tidak akan makan, melainkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Itu dahsyat sekali, Bapak Ibu. Maka peristiwa-peristiwa inilah sebenarnya yang mendasari mengapa rakyat Palestina itu menyerang lebih dulu Israel. Ditambah lagi, mereka ini sudah dijajah berapa tahun, Bapak Ibu? Palestina itu sudah terjajah 75 tahun. Kalau kita hitung sejak berdirinya negara Israel secara ilegal di tanah Palestina. Tapi kalau kita hitung sejak perjanjian rahasia antara Inggris dan Israel 1916, ketika Israel secara diam-diam menghadiahkan negara Palestina itu kepada Israel, ya, kepada Inggris, ya. Jadi Inggris menyerahkan negara Palestina secara diam-diam kepada Israel. Maka sudah berlangsung 107 tahun. Maka penderitaan itulah yang membuat rakyat Palestina meledak kemarahan mereka. Maka terjadilah serangan 7 Oktober itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Palestina atau warga Gaza itu teroris karena mereka menyerang lebih dulu, Bapak Ibu sekalian ingat, kalau kita mengatakan itu ibarat menepuk air di dulang kena muka sendiri. Jangan lupa Bapak Ibu, kita bebas dari Jepang dan Belanda karena Sultan Agung menyerang lebih dulu, karena Diponegoro menyerang lebih dulu, karena Cut Nyak menyerang lebih dulu, karena Imam Bonjol menyerang lebih dulu, bahkan karena Jenderal Sudirman menyerang lebih dulu. Bapak Ibu sekalian, kalau tidak terjadi serangan lebih dulu, kita masih terjajah sampai hari ini. Allahu Akbar. Itu yang harus kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Maka orang yang mengatakan Palestina itu teroris, mereka tidak lihat sejarah bahwa rakyat Palestina ini sedang merebut kemerdekaan. Maka jangan lihat tanggal 7-nya, lihat sejarah sejak 75 tahun yang lalu, ketika Israel datang sebagai pendatang, minta suaka. Ibu-ibu pulang nanti googling aja, kapal imigran Yahudi ke Palestina itu tahun 1916, datang minta belas kasihan, Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena orang-orang Yahudi ini ditolak di Eropa, mereka diusir di Eropa. Tak ada satupun negara di Barat yang mau terima mereka. Mengapa? Ada yang tahu, Bapak Ibu sekalian? Mengapa orang Yahudi ditolak di Eropa? Karena mereka ini pendatang, tapi mentalnya mental penjajah. Mereka datang ke suatu kota atau negara, mereka ingin mengambil alih negara itu. Maka oleh Hitler tercium niat jahat itu, maka dibantai oleh Hitler mereka. Ingat peristiwa Holocaust, berapa juta Yahudi dibantai oleh Hitler? Hampir 1 juta orang. Subhanallah, gitu ya. Jadi Eropa tidak suka Yahudi, Bapak Ibu sekalian. Mengapa mereka tidak suka Yahudi? Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi ini mereka kena brainwash oleh gerakan Zionis. Apa itu gerakan Zionis? Gerakan ingin mendirikan negara. Yahudi itu satu entitas, Zionis entitas yang lain. Maka tidak semua orang Yahudi itu Zionis. Ya, orang Yahudi yang benar-benar memegang ajaran Taurat,
mereka tidak akan setuju penjajahan di Palestina. Nanti googling atau catat ibu-ibu sekalian, Yahudi Naturei Karta. Itu ormas Yahudi ortodok di Eropa. Mereka termasuk ikut demo nih. Demo menentang Israel. Dan mereka dikucilkan oleh orang-orang Yahudi Zionis. Dikucilkan karena dianggap murtad, meninggalkan agama mereka. Padahal Zionis yang murtad, ya, karena mereka meninggalkan ajaran kitab Taurat. Jadi mereka berpegang dengan kitab apa? Berpegang dengan kitab Talmud. Kitab Talmud ini, Bapak Ibu sekalian, kitab yang merupakan tafsir terhadap kitab Taurat, tapi tafsir yang menyimpang. Mereka banyak menambah-nambah ayat. Di antara ayat yang mereka tambah, inilah yang menjadi dasar mengapa Yahudi dibenci di seluruh dunia sejak dulu. Karena mereka mengarang ayat, Bapak Ibu. Apa ayat yang mereka karang? Jadi ada ayat yang mereka karang bahwa Nabi Musa bertanya kepada Allah. Sebenarnya tidak ada pertanyaan, tapi mereka mengarang ayatnya. Jadi mereka mengarang Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, limadha khalaqta sya'ban siwa sya'bikal mukhtar?" Ya Allah, mengapa engkau menciptakan bangsa selain Yahudi? Maka Allah menjawab dalam ayat yang dikarang oleh Zionis Yahudi. Apa jawaban Allah? Tujuannya ada 5. Yang pertama, litarkabu zuhurahum. Allah menciptakan bangsa selain Yahudi untuk kalian tunggangi punggung-punggung mereka. Jadi kita ini hamba, Bapak Ibu, bagi Yahudi. Tidak hanya orang Islam, tidak hanya orang Palestina, seluruh bangsa di dunia dalam doktrin mereka budak bagi Yahudi. Maka wajar mereka diusir di Eropa. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah takhriku akhdarahum, kalian bakar kebun-kebun mereka. Yang ketiga, wa tahdimu amirahum, kalian hancurkan, gusur rumah-rumah mereka. Dibangunlah rumah-rumah orang Yahudi seperti di Palestina. Kemudian yang keempat, wa tulawwisu tahirahum, nodai tempat-tempat suci mereka. Makanya Al-Aqsa itu, Bapak Ibu, selalu dinodai oleh ritual-ritual sesat orang Yahudi. Mereka joget-joget, nyanyi, mabok-mabok. Biasanya kalau mereka ada perayaan, mereka pesta miras, Bapak Ibu. Itu mirasnya mereka tumpahkan di altar-altar Masjid Al-Aqsa itu. Bayangkan masjid kita, ya, Masjid Uswatun Hasanah ini, ada orang datang bawa miras, mereka siram ke halaman masjid. Kira-kira marah tidak kita, Bapak Ibu? Dan itu bukan masjid biasa, masjid yang dibangun sejak zaman Nabi Adam, masjid yang menjadi tempat Isra Mi'rajnya Nabi. Bahkan 124.000 orang Nabi dan Rasul pernah sholat di Al-Aqsa, Bapak Ibu. Tempat suci, bukan main-main. Itu yang terjadi, ya. Dan yang kelima, tujuannya adalah watamtassu dima'ahum, kalian sedot darah-darah mereka. Jadi kita ini umpama budak bagi orang Yahudi. Itulah asal muasal mengapa orang-orang Yahudi ditolak di Eropa, Bapak Ibu. Ditolak di mana-mana. Maka mereka naik kapal ke Palestina, pasang spanduk besar-besar, terimalah kami ketika Eropa mengusir kami. Lihat, masih ada di YouTube, Bapak Ibu. Itu 19, 15, 19, 16, 19, 17. Kondisi orang Yahudi pertama ke Palestina. Sebelum itu orang Yahudi nggak ada, Bapak Ibu, karena akad perjanjian antara Umar dengan pendeta Nasrani di Al-Aqsa. Perjanjiannya tidak boleh ada orang Yahudi di Al-Aqsa. Di Palestina tuh nggak boleh ada. Apa di Al-Quds. Maka mulai masuk kembali tahun kapan? 1917 itu. Jumlah yang pertama masuk, Bapak Ibu, 5.000 orang.
Jumlah orang Palestina ketika itu 2,5 juta orang. Tahu berapa jumlah hari ini mereka, Bapak Ibu? Menuju 7 juta. Orang Palestina totalnya 12 juta. Total semua ada berapa? 12 juta. Tapi yang tinggal di dalam Palestina cuma 4 juta. Kemana 8 juta lagi kira-kira? Diusir, Bapak Ibu. Diusir. Disuruh meninggalkan rumah mereka. Malam-malam datang orang Yahudi mengatakan, "Hei, kamu keluar dari rumah ini. Rumah ini rumah kami 2000 tahun yang lalu." Begitulah kira-kira Bapak Ibu sekalian. Kalau ada orang datang malam-malam ke rumah kita, kayak begal atau rampok itu, kita udah tinggal di rumah kita 30 tahun, 50 tahun. Tiba-tiba dia mengatakan, "Hei, kamu keluar. Ini rumah saya. 2000 tahun ini rumah kami." Kira-kira Bapak Ibu, kita mau berikan saja atau kita lawan? Kita lawan, Bapak Ibu. Walaupun harus bertaruh nyawa. Itulah yang dilakukan oleh warga Palestina. Mereka mempertahankan rumah mereka, tanah air mereka. Jadi cuma 4 juta yang tinggal di Palestina, Bapak Ibu. 8 juta mengungsi kemana? Ke lembah-lembah, ke gua-gua, ke perbatasan. Itu yang kadang di Yordan, di Libanon, di Mesir. Kalau yang sudah tidak kuat, ke luar negeri, ke Indonesia. Tapi rata-rata bertahan. Mengapa? Karena mereka meyakini hadis Nabi, Bapak Ibu. Apa kata Nabi? La tazalu ta'ifatun min ummati murabituna ila yaumil qiyamah. Akan ada sekelompok umatku yang akan tetap bertahan di negeri mereka sampai hari kiamat, walaupun mereka dikucilkan oleh masyarakat dunia. Nabi, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, aina haula?" Mereka tinggal di mana? Nabi menjawab, "Hum fi Baitul Maqdis wa ana fi Baitul Maqdis." Mereka tinggal di Baitul Maqdis dan pinggiran kota Baitul Maqdis. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata ketika ada warga Palestina yang tetap bertahan di tanah air mereka, maka mereka mendapat pahala ribat sampai hari kiamat. Dapat pahala ribat, Bapak Ibu, subhanallah. Dapat pahala orang yang berperang sampai hari kiamat. Maka mereka tidak mau meninggalkan tanah air. Ditambah lagi memang Palestina itu tanah wakaf, Bapak Ibu, nggak boleh ditinggalkan. Dalam agama kita itu ada istilah al-ardul maghnumah, tanah yang telah dihuni oleh umat Islam. Ya, artinya kalau umat Islam sudah tinggal di suatu negeri, maka melepaskan satu jengkal saja tanah umat Islam itu sama dengan menggadaikan agama. Makanya dulu ketika Indonesia dijajah Jepang Belanda, ada tidak Bapak Ibu? Coba cari. Ada tidak fatwa ulama Indonesia yang menyuruh kita hijrah ke Thailand, hijrah ke Malaysia, atau hijrah ke Brunei? Ada nggak Bapak Ibu? Nggak ada. Yang ada adalah resolusi jihad yang menjadi peringatan Hari Santri, Bapak Ibu, tanggal 23 Oktober itu. Itu peringatan bahwa umat Islam dimanapun ketika mereka telah menempati suatu negeri, maka negeri itu negeri umat Islam, milkan abadiyan ila yaumil qiyamah. Dia milik abadi sampai hari kiamat. Maka tak boleh dilepaskan. Nah, itulah yang hari ini diperjuangkan oleh rakyat Palestina. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Nabi sejak hari pertama tiba di Madinah, beliau sudah memberi perhatian yang besar terhadap Palestina. Gitu. Karena Palestina itu menjadi negeri kota suci umat Islam sejak zaman Nabi Adam. Makanya kata guru kami yang tadi dikutip juga, beliau pernah ke Jawa Barat, Bapak Ibu sekalian, Profesor Dr. Ikrimah Said Sabri. Ini Mufti Agung Palestina. Ya, beliau pernah ke Jawa Barat keliling. Saya menemani beliau kurang lebih hampir 1 bulan. Umur beliau sudah hampir 90 lebih, ya 93 94. Beliau dipenjara di rumahnya, Bapak Ibu. Sepulang dari Indonesia,
mau berangkat ke Turki, pulang ke Al-Quds, langsung ditangkap, dipenjara, tidak boleh keluar rumah, bahkan tak boleh menyentuh halaman rumahnya. Jadi cuma beliau di ruang tamu, ruang tidur, ruang makan, dapur, toilet. Kalau keluar, hukumannya ditembak mati, Bapak Ibu sekalian. Subhanallah, ya. Jadi orang tua yang sudah sesepuh itu pun mereka takut. Gitu, kalau penjajah itu ya sama orang tuanya takut, gitu, apalagi sama yang muda-muda gitu, ya. Nah, kata beliau sekalian, mengapa umat Islam seluruh dunia wajib membela Palestina? Kata beliau, setidaknya karena 3 alasan, Bapak Ibu. Tolong 3 ini ajarkan pada putra-putri kita, kepada cucu-cucu Bapak Ibu sekalian, agar anak-anak kita tidak lupa, ya, tidak jahil terhadap hal ini. Kata beliau, kita bela Palestina karena ada ikatan akidah, ikatan iman antara kita dengan Baitul Maqdis. Yang pertama, tadi ayat yang dibaca oleh MC, Al-Isra ayat yang pertama. Karena Palestina itu bumi bumi Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya, jadi kata Allah bahwa bumi Baitul Maqdis Palestina itu bumi Isra Mi'raj. Jadi Bapak Ibu sekalian, Isra Mi'raj rutenya dari kota Mekah ke kota Palestina baru ke Sidratul Muntaha. Mampu tidak Allah memperjalankan Nabi langsung dari kota Mekah langsung naik ke Sidratul Muntaha? Mampu tidak Allah, Bapak Ibu sekalian? Sangat mampu Allah. Tapi rutenya tidak begitu. Rutenya harus belok transit dulu di Palestina. Berapa jarak antara Mekah ke kota Palestina? 1200 km. Jalan kaki ketika itu butuh waktu 1,5 tahun, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi apa yang terjadi? Nabi Allah perjalankan dari kota Mekah ke kota Palestina. Mengapa Palestina? Rahasianya kata para ulama, karena Baitul Maqdis itu bawabatus sama, Bapak Ibu, portal menuju langit. Jadi sejak dulu Allah menciptakan malaikat, menciptakan Nabi dan Rasul, turun naik bumi dan langit itu lewatnya Al-Aqsa, Bapak Ibu, lewatnya Baitul Maqdis, karena dia portal menuju alam malakut. Itu sebabnya mengapa Isra Mi'raj lewatnya ke Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, karena bumi Baitul Maqdis itu bumi sangkakala, Bapak Ibu, tempat malaikat Israfil nanti meniupkan trompet tanda hari kiamat. Surah Qaf ayat 41. Kalau tadi Al-Isra ayat 1, ini Surah Qaf ayat 41. Ada yang hafal ayatnya? Wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Dengarkanlah pada hari di mana malaikat Israfil meniupkan trompet tanda hari kiamat dari tempat yang dekat. Bapak Ibu, tempat yang dekat, makanin qarib, dalam ayat ini disepakati oleh ulama tafsir tempatnya di Baitul Maqdis. Jadi malaikat Israfil itu nanti turun meniup trompet di mana, Bapak Ibu? Di Palestina. Yang ketiga, bumi Baitul Maqdis itu padang mahsyarnya manusia. Manusia yang hidup pertama sejak zaman Nabi Adam sendiri sampai manusia terakhir nanti yang meninggal, dia akan dibangkitkan di Baitul Maqdis, Bapak Ibu. Jadi kendati nanti kita meninggalnya di Bandung, meninggalnya di Cimahi, meninggalnya di Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan, dimanapun, demi Allah dia kelak dibangkitkan di Baitul Maqdis, Bapak Ibu. Subhanallah. Itu Nabi yang mengatakan ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, tolong jelaskan kepada kami apa itu Baitul Maqdis. Maka Nabi menjawab, Baitul Maqdis ardul mansyar wal mahsyar.
Baitul Maqdis itu tempat manusia setelah mati Allah bangkitkan dari kubur mereka dan dikumpulkan di Baitul Maqdis. Jadi kabar gembira juga kalau yang belum pernah ke Palestina ketika hidup, insya Allah nanti setelah mati. Ini serius Bapak Ibu ya. Karena Nabi yang mengatakan begitu. Ini kabar gembira lah kalau nggak sempat berangkat ke sana gitu ya. Insya Allah nanti setelah mati. Gitu. Itulah alasan pertama kita bela Palestina. Yang kedua, Bapak Ibu, ada ikatan ibadah. Allah ikat antara umat Islam sedunia dengan Palestina karena ibadah. Pertama, Palestina, Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Ada yang pernah umroh atau haji, Bapak Ibu? Insya Allah pernah ya. Yang belum kita doakan segera diberangkatkan insya Allah. Di Madinah sampai hari ini ada masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Karena di tempat itulah dulu turunnya perintah menghadap kiblat yang baru, yaitu dari Al-Aqsa berubah kiblat ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Itu tempatnya diabadikan ya, karena di tempat itulah waktu para sahabat sedang sholat berubah kiblatnya. Maka tidak ada mantan kiblat Bapak Ibu. Mantan suami mungkin gitu ya, mantan istri mungkin, tapi nggak ada mantan kiblat. Makanya disebut ula kiblatain, kiblat pertama umat Islam gitu ya. Makanya setiap kali kita sholat, walaupun kita kiblatnya ke Ka'bah, tetap kita ingat kita punya kiblat yang pertama ke Al-Aqsa. Bapak Ibu, ketika turun perintah sholat, Nabi sholat ke Al-Aqsa itu selama 1,5 tahun, 18 bulan Nabi sholat menghadap ke Al-Aqsa. Itu yang pertama terkait dengan ikatan ibadah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Nabi mengatakan jangan kalian bersungguh-sungguh melakukan perjalanan traveling melainkan ke 3 tempat, kata Nabi. Silakan Bapak Ibu nanti mau merencanakan mau healing kemana gitu ya, mau dalam negeri kah atau luar negeri, silakan ya, tapi tidak boleh jadi prioritas. Ada 3 tempat yang kata Nabi kita diperintahkan untuk mempersiapkan, kata ulama, dengan cara menabung, dengan cara mempersiapkan diri ya. Kemana? Yang pertama ke kota Mekah karena ada Ka'bah. Yang kedua ke Madinah karena ada Masjid Nabawi, ada makamnya baginda mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ke Palestina karena ada Masjid Al-Aqsa. Gitu, ya. Bahkan Nabi juga mengatakan sholat di Al-Aqsa pahalanya berapa Bapak Ibu? Kalau di Mekah berapa pahalanya? 100.000. Kalau di Madinah 1.000. Kalau di Al-Aqsa 250 sampai 500 kali lipat pahala. Lebih besar pahalanya. Ya, makanya Nabi memerintahkan para sahabat ketika ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa kewajiban kita terhadap Baitul Maqdis?" Bapak Ibu, waktu Maimunah nanya ke Nabi tentang kewajiban umat Islam terhadap Baitul Maqdis, Baitul Maqdis sedang terjajah Romawi. Dan Nabi mengatakan kewajiban umat Islam datang ke sana dan sholat di sana, kata Nabi. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Padahal Al-Aqsa sedang dijajah Romawi waktu itu, tapi Nabi memerintahkan kewajiban kita datang ke sana dan sholat di masjidnya. Logikanya tidak mungkin diizinkan oleh orang Romawi, tapi Nabi memerintahkan sahabat datang ke Al-Aqsa dan sholat di sana. Kata ulama, Nabi sudah memberi isyarat kepada para sahabat, bebaskan bumi Baitul Maqdis, Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Ini pesan. Bahkan Nabi mengatakan itu dalam kondisi Madinah yang belum stabil, Bapak Ibu. Mengapa?
Karena ketika Nabi perintahkan sahabat sholat di Al-Aqsa, ada 5 perkara masih beban bagi Madinah. Yang pertama, Madinah baru dibentuk, Bapak Ibu. Nabi baru hijrah. Yang kedua, berhadapan dengan Yahudi Madinah yang memang menyimpan dendam kesumat kepada Muhammad, kepada Rasulullah. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi datang ke Madinah, kan sudah ada siapa penguasa Yahudi itu? Namanya siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapak Ibu, Abdullah bin Ubay ini itu tinggal nunggu waktu pelantikan dapat mahkota raja Madinah. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad mengambil posisi itu. Maka orang Yahudi menyimpan dendam kesumat kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Islam. Kapan saja mereka bisa menghancurkan atau membunuh Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, Madinah juga mendapat rongrongan dari musyrikin Mekah. Karena orang-orang Mekah belum ridho dengan Rasulullah, walaupun sudah hijrah, maka mereka selalu mengintai kapan bisa menghancurkan Nabi. Yang keempat, Madinah dikepung oleh 2 imperium besar, Bapak Ibu. Imperium Romawi dan Persia. Itu terbesar waktu itu. Dan yang kelima, di antara kelemahannya jarak yang jauh antara Madinah dan Al-Aqsa. Dan yang nanya itu, Bapak Ibu, yang nanya apa kewajiban kita terhadap Al-Aqsa, seorang wanita, Bapak Ibu. Namanya Maimunah. Mohon maaf, tidak bermaksud merendahkan pekerjaannya. Beliau ART, Bapak Ibu, asisten rumah tangga Nabi. Karena Nabi sering cerita Baitul Maqdis, dia nanya, "Ya Rasulullah, apa kewajiban kita umat Islam terhadap Al-Aqsa?" Subhanallah. Wanita, pekerjaan ART yang mungkin banyak keterbatasan, tapi dia bertanya, apa kewajiban kita ya Rasulullah? Bapak Ibu, Nabi tidak tanggung-tanggung. Kata Nabi, kewajiban kamu, kewajiban kita umat Islam, datang ke sana dan sholat di masjidnya. Maimunah ya sangat rasional. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, aro'aita illam atahammal ilaih. Kalau saya tak mampu berangkat ke sana, ya jelaslah karena perempuan, kedua tentu biaya dan waktu jauh, gitu ya. Tapi beliau, ya udahlah kalau gitu saya nggak usah berangkat. Enggak. Apa kata Maimunah, Bapak sekalian? Apa kewajiban yang lain kalau saya tak bisa berangkat ke sana? Subhanallah. Itu Maimunah yang ditarbiyah di rumah Nabi. Ya, kata Nabi, kalau engkau tak mampu berangkat ke sana, patuhdilaha zaitan tusraju fiha. Hadiahkan, kirimkan minyak zaitun ke sana agar rakyat Palestina bisa menyalakan lenteranya. Nah, dulu kan belum ada listrik, pakai lentera, pakai minyak zaitun. Kata Nabi, kalau tak bisa berangkat ke Baitul Maqdis, kirimkan minyak zaitun ke sana. Hari ini kan banyak minyak zaitun ya, Bapak Ibu. Minyak zaitun kita hari ini tidak sama minyak zaitun 1400 tahun yang lalu. Bapak Ibu, minyak zaitun 1400 tahun yang lalu itu produk yang paling mahal di Madinah. Hanya orang-orang kaya yang punya minyak zaitun. Lantas apa maksud Nabi mengatakan kepada Maimunah, kirimkan minyak zaitun? Kata ulama, berikan bantuan terbaik yang bisa kita berikan. Maka zaitun hari ini boleh jadi sebagian harta kita, atau ilmu kita, atau tenaga kita, atau pikiran kita, gitu ya. Jadi saya juga merasakan, Bapak Ibu sekalian, hidup saya drastis berubah setidaknya hampir 4 bulan terakhir gitu ya. Kalau dulu biasanya sehari-hari tenang gitu ya, berangkat ke kantor MUI ya, berhadapan dengan orang, bertanya, berkonsultasi tentang warisan dan lain-lain gitu ya. 4 bulan terakhir saya terpaksa kurang tidur sekalian,
keliling seluruh kota di Jawa Barat, ya, baik online atau offline, memberikan pencerahan dan edukasi. Ya, memang kalau ingin nyaman-nyaman saja, memilih untuk di rumah saja, ya, tidak lelah, tidak capek gitu ya. Kalau sekarang mungkin subhanallah, dulu aja mungkin sering dikomplain jarang pulang gitu ya. Kalau sekarang juga mungkin ya, ini sudah 3 hari baru pulang, kemarin sehari ke rumah ya. Tapi ya alhamdulillah anak-anak, istri memahami itu, Bapak Ibu sekalian. Maka minyak zaitun kita hari ini bisa macam-macam ya. Kita berikan yang terbaik, dan insya Allah kita meyakini itu menjadi hujah kita kelak di hadapan Allah. Kalau ditanya oleh Nabi kelak, sudah apa saja yang kita berikan untuk Palestina. Karena Bapak Ibu sekalian, Nabi bersabda pada hadis yang sahih, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Orang yang tidak peduli, yang tidak prihatin, yang tidak peka dengan kondisi umat Islam yang lain, bukan golongan kami, kata Nabi. Bahkan Nabi mengatakan, innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Bahkan Nabi juga mengatakan, innama tunsaru bidu'afaikum. Bapak Ibu, kita Allah berikan rezeki, Allah berikan nikmat, Allah berikan kebaikan lantaran adanya orang-orang lemah di antara kita. Orang-orang lemah yang kita tolong karena mereka berdoa, mereka berbunajat, maka boleh jadi urusan-urusan kita Allah mudahkan karena membantu mereka, walaupun kondisi kita tidak lebih baik dibanding mereka ya. Boleh jadi, Ustadz, saya juga sehari-hari ya cukup ya, tidak berkelimpahan ya, tetapi kita meyakini Bapak Ibu sekalian bahwa kepedulian kita kepada Palestina itu bukan soal nominal, bukan soal jumlah, tapi hujah kita kelak di hadapan Nabi apa saja yang telah kita berikan untuk Palestina. Yang terakhir Bapak Ibu, mungkin sebelum nanti kalau ada yang mau nanya silakan ya. Ustadz, mengapa Israel itu begitu kuat, tak dapat dikalahkan ya, sampai hari ini masih tegak berdiri, tidak Allah hancurkan ya. Ulama dari Mesir mengatakan, Bapak Ibu sekalian, kalau Allah hancurkan Yahudi pada hari ini, lalu kalian masuk surga dengan apa? Kata Allah ya. Jadi boleh jadi adanya Yahudi di tengah-tengah umat Islam, inilah peluang yang Allah berikan agar kita masuk surga, Bapak Ibu sekalian ya. Dan kabar gembiranya Bapak Ibu, kita meyakini warga Gaza itu sedang dan tetap ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Apa tandanya Bapak Ibu sekalian? Tahun 1967 ada 7 negara Arab bersatu melawan Israel, Bapak Ibu. Berapa negara Bapak Ibu? 7 negara Arab bersatu melawan 1 negara Israel. 7 negara Arab tumbang dalam 6 hari. Dalam 6 hari Bapak Ibu, hari ini Israel dibantu 5 negara adidaya, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dibantu 5 negara. Sudah 30 hari Gaza belum tumbang, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Orang yang membaca dengan iman, dia yakin betul Gaza sedang ditolong ya, karena boleh jadi di sanalah wali-wali Allah berkumpul. Wali-wali Allah jangan dibayangkan orang yang pakai sorban, orang yang pakai jubah, orang yang pakai tasbih, Bapak Ibu. Wali-wali Allah itu boleh jadi orang yang sedang mempertahankan negerinya. Boleh jadi ada ibu-ibu yang berurai air mata, menahan gejolak perasaan ditinggal meninggal suami dan anak-anaknya.
Boleh jadi berkumpul di sana wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka ditolong Bapak Ibu. Dulu negara Arab, 7 negara Arab tumbang dalam 6 hari lawan satu negara Israel. Hari ini Bapak Ibu, Israel dengan segala perlengkapannya dibantu 5 negara Bapak Ibu. Bahkan lihat di YouTube, itu satu kapal induk Amerika sudah berlabuh di Laut Tengah Bapak Ibu, lengkap dengan segala persenjataan. 30 hari Gaza belum tumbang Bapak Ibu. Allahu Akbar. Kita meyakini Bapak Ibu, yakin betul Allah sedang menolong rakyat Gaza. Mereka sedang bertempur di garda depan, kita ada di garda belakang membantu mereka. Dan jangan takut bantu Palestina Bapak Ibu, karena dia perjuangan agama, perjuangan kemanusiaan, dan perjuangan konstitusi kita. Bung Karno Bapak Ibu itu mengatakan Indonesia tetap berjuang sampai Palestina merdeka. Ditulis dalam undang-undang kita, diakui negara. Makanya Bapak Presiden, Ibu Menlu, termasuk aksi kemarin di Monas, itu hadir petinggi-petinggi negara Bapak Ibu, menyampaikan Indonesia tetap bersama rakyat Palestina. Allahu Akbar. Udah jangan takut Bapak Ibu, karena kita tidak membela teroris, kita tidak membela kelompok separatis, kita membela negara, rakyat yang sedang mempertahankan negara dan tanah air mereka. Ya, dulu mereka pernah membantu kita, hari ini giliran kita membantu Palestina, khususnya warga Jawa Barat. Sejak dulu Bapak Ibu, Jawa Barat itu selalu ada di garda depan berbicara perjuangan dan kemerdekaan. Konferensi Asia Afrika, ketika berkumpul 29 kepala negara melahirkan Dasar-Sila Bandung, di antara klausulnya memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Kota Bandung tuan rumahnya Bapak Ibu. Ya, maka sejak dulu ya, Jawa Barat itu DNA-nya, darahnya darah pejuang. Sejak dulu ya, ada Bandung Lautan Api ya. Jadi bahkan merelakan Bandung dimamah api daripada diberikan kepada penjajah. Maka kita buktikan Bapak Ibu sekalian bahwa kita ya sebagai warga Jawa Barat, khususnya kaum muslimin, tidak akan pernah meninggalkan rakyat Palestina, karena mereka saudara kita dan kita adalah muslim terbesar di dunia. Ya, mungkin demikian penjelasan pada siang ini, semoga memberikan pencerahan. Maka mungkin yang mau bertanya tentang tema ini atau tema-tema lain yang berkaitan, kita persilakan. Boleh, silakan. Mangga. Jadi memang sejak dulu ya bantuan ke Palestina memang sulit masuk sejak dulu, bukan sejak sekarang. Sejak 75 tahun yang lalu sulit masuk. Mengapa? Karena Israel itu banyak agennya, banyak sekutunya. Ya. Jadi mereka ingin agar Palestina segera tumbang, maka sudah diperangi, dijajah, mereka batasi bantuan-bantuan yang masuk. Jadi bantuan masuk susah itu tidak hanya hari ini, sudah 75 tahun yang lalu, gitu ya. Nah, yang mengapa Mesir ini tidak mau buka Bapak Ibu? Karena Mesir ini sudah kolaps, sudah tumbang pemerintahnya. Dari mana mereka hidup? Dari bantuan Amerika, kurang lebih 100.000 triliun setiap tahun. Apa maharnya? Maharnya tidak boleh membuka perbatasan. Begitu. Ya, beda, mohon maaf ya. KNRP berdiri sejak tahun 2006. Dia adalah lembaga kepalestinaan tertua di Indonesia. KNRP Bapak Ibu sejak dulu konsisten. Dia bukan lembaga biasa, fokusnya hanya ke Palestina aja. Kan kalau lain ada bantu Syria, bantu Libanon, bantu dalam negeri. KNRP tidak. KNRP sudah hampir 20 tahun sejak berdiri, fokusnya Palestina aja. Palestina aja. Pengurusnya itu
60-70% alumni Timur Tengah, Bapak Ibu. Begitu juga di Palestina. Karena sudah dikepung di mana-mana, maka perlu ada orang yang kuat diplomasinya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kabar gembiranya nanti bisa dilihat di video ya. Tanggal berapa masuk itu, Rio? Tanggal? Enggak, pasca perang itu tanggal 10 atau tanggal 17 ya? Tanggal 10 ya Bapak Ibu. Hari ketiga perang, bantuan pertama masuk, bantuan yang disalurkan lewat KNRP. Alhamdulillah. Belum ada bantuan lain yang masuk ya. Alhamdulillah yang sudah masuk itu ya ada beberapa puluh miliar juga ya. Apakah dalam bentuk sandang pangan papan ataupun obat-obatan, itu alhamdulillah gitu ya. Dan kita juga membantu beberapa lembaga lain ya untuk bisa masuk. Dan alhamdulillah semenjak seminggu terakhir Rafa itu buka tutup, jadi bisa masuk ibu sekalian, tapi gantian masuknya. Nah, bantuan dari Bapak Presiden itu baru mendarat kemarin baru kemarin berangkat, itu diresmi langsung oleh Bapak Presiden dan Ibu Menlu. Itu baru berangkat pakai 3 pesawat, landing di Arish, tapi itu tetap harus ngantri Bapak Ibu. Jadi ngantrinya nggak bisa langsung ya, ngantri. Yang memang yang paling banyak masuk itu bantuan dari Mesir, dari Al Azhar, begitu Ibu ya. Jadi memang kalau formalnya memang susah, tapi kan begitulah kita. Jadi banyak sebenarnya orang-orang Mesir itu udah gemes juga gitu, cuman ya nggak bisa bantu langsung gitu ya. Mangga teh ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya kalau memang sekarang tidak aman ya kita kirimkan dana aja ke sana gitu ya. Jadi walaupun fisik kita tidak jalan-jalan ke sana, hati kita yang lebih dulu berangkat ke sana gitu ya. Insya Allah kalau sudah aman ya, kita ramaikan kembali. Dan kita harap Bapak Ibu sekalian, insya Allah ketika kita ke sana Al-Aqsa sudah dibebaskan. Bapak Ibu, dalam hadis yang sahih, Dajjal laknatullah alaih itu ketika melawan pasukan Imam Mahdi itu membawa orang Yahudi dari Isfahan, dari Iran Bapak Ibu. 70.000 orang Yahudi dibawa dari Isfahan. Apa kata ulama? Artinya waktu itu sudah tak ada seekor pun orang Yahudi di Palestina. Semua sudah diusir keluar. Karena Dajjal itu ketika ingin menggempur markas Imam Mahdi, sudah tidak lagi ada orang Yahudi di Palestina. Dia bawa dari mana? Dari Iran. Itu kabar gembiranya. Maka semoga kita sudah mendekat ke arah situ gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa negara Arab tidak bantu-bantu? Negara Arab bantu Bapak Ibu, mengirimkan bantuan ya, baik itu obat-obatan, sandang, pangan, papan diberi, bantuan diberi Bapak Ibu. Saudi memberi, Yordan, Libanon, Mesir mengirimkan bantuan. Tapi ya baru bantuan saja, belum ada dikirim itu ya, dikirim tentara gitu misalnya, itu baru gitu ya. Karena ya bantuan sandang, pangan, papan penting ya. Tapi memang belum bisa membebaskan Palestina. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Ibarat ada tetangga kita lagi kelahi sama maling, sama rampok. Ada orang begal rumah mereka, lagi dirampok rumahnya. Kita tetangga tahu, kita ngasih bantuan ke tetangga kita, ngasih bantuan makanan, dikasih minum, dikasih makan. Tapi rampoknya dibiarkan tetap di rumah tetangga kita. Begitulah ilustrasinya Bapak Ibu. Jadi orang Arab bantu, saya saksinya, mereka bantu, banyak sekali bantuannya, tetapi belum dalam arti bantuan yang menghentikan penjajahan ya. Mengapa tidak bisa sampai ke arah itu ya? Ada banyak kendalanya sekalian ya. Tadilah kayak cerita Mesir gitu ya, karena udah terpasung dia. Karena kalau dia buka perbatasan Mesir Palestina, itu dicabut subsidinya
Nah, karena hari ini didesak oleh PBB, didesak oleh negara-negara di dunia, bukanya ya on off, bukanya buka tutup. Buka 2 jam, tutup lagi. Buka 2 jam, tutup lagi, begitu. Jadi baru masuk 200 kontainer tutup. Ya. Maka dulu pernah bantuan beras dari Indonesia itu pernah rusak karena hampir 2 tahun tidak bisa masuk. Nah, itu dulu ada cerita kapal beras gitu ya. Kita udah katakan jangan kirim beras ke sana. Karena pertama orang Arab tidak makan beras. Gitu ya. Walaupun beras murah di kita gitu ya. Ya kalau maksudnya kirim jangan, ya mending kirim yang memang mereka butuhkan. Memang kan kalau begitu kan memang dia lebih ini apa namanya, dari segi branding gitu ya. Ini kirim kapal beras tuh kayak wah sekali gitu ya. Tapi tidak tepat bantuan itu diberikan kepada orang Arab karena mereka tidak makan beras. Ya, di samping karena dianggap bukan bantuan prioritas, udah akhirnya terbengkalai di perbatasan, rusak berton-ton beras Bapak Ibu, nggak bisa masuk. Ya, nah, makanya memang hari ini bagaimana kita mengoptimalkan bantuan-bantuan itu, bantuan yang memang dibutuhkan oleh orang Palestina, bukan yang kita mau berikan. Gitu ya. Nah, jadi apa yang mereka butuhkan? Ya pertama tentu sandang, pangan, papan, obat-obatan. Itu yang paling penting. Gitu ya. Nah, jadi itu yang mendesak sekali. Bahkan kondisi seminggu terakhir Gaza itu sudah seperti kuburan Bapak Ibu. Ya. Kalau bukan karena Allah tentu Gaza tidak akan bertahan. Gitu ya. Wallahu alam. Maka masih ada yang lain? Silakan. Ada? Apakah ada hubungan Indonesia-Israel? Tidak ada hubungan diplomatik, tapi ada hubungan ekonomi. Gitu kira-kira. Karena ya memang kan yang dilarang diplomatik masalahnya. Itulah undang-undang manusia. Itu kelemahan kita. Makanya ini perlu ya anggota-anggota dewan yang baru gitu ya, yang nanti memperjuangkan konstitusi kita gitu ya, atau pembimbing baru. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, Indonesia tidak mungkin membuka hubungan politik karena itu sudah diharamkan dalam konstitusi kita. Presiden manapun, partai manapun coba buka, maka dia bunuh diri. Ya, pasti akan ya diperkarakan di pengadilan. Tapi untuk ekonomi tidak dibatasi. Sehingga ya banyak perusahaan Israel di Indonesia. Nah, begitulah. Itu diantara fakta-faktanya, gitu ya. Nah, termasuk ada beberapa perusahaan, kalaupun tidak punya Israel, dia punya sekutu Israel. Ya 5 negara tadi. Makanya punten Bapak Ibu sekalian, di antara bentuk pembelaan real kita kepada Palestina, boikot ya semua produk Israel dan negara yang menjadi sekutunya. Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, Itali. Boykot semua produknya, mau makanan, minuman, fashion, kecantikan, kesehatan, apalagi gadget, kalau bisa. Terutama yang sudah ada alternatif. Kalau seperti makanan, udah banyak alternatifnya. Burger kita lebih enak yang lokal daripada yang dari luar. Ayam kita lebih banyak enak yang lokal daripada yang dari luar. Gitu ya. Jadi saya nggak perlu sebut merek, udah paham gitu ya. Nah begitu. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau kita makan burger itu, kita sedang mengirimkan peluru ke sana yang nanti bersarang di dada bayi-bayi Palestina, menghancurkan kepala mereka, ya. Termasuk juga yang kosmetik, macam-macam gitu ya. Makanya kemarin sejak awal Oktober ketika perang itu saya sidak istri itu. Pastikan jangan sampai saya keluar-keluar di mana-mana boykot, istri sendiri tidak saya ajari gitu ya. Saya pastikan itu dari mulai bedaknya gitu ya, pokoknya macam-macam lah, dari skincare-nya gitu ya. Alhamdulillah aman gitu ya. Aman gitu. Bahkan skincare lokal kita lebih banyak yang bagus Bapak, lebih murah bahkan gitu ya. Nah, jadi pastikan juga itu termasuk
eh, beberapa ada yang gini ada yang mengatakan begini, Ustadz, kan katanya banyak pekerja kita bekerja di situ. Bapak Ibu, kita jawab, kita kan muslim, kita meyakini selama ini yang rozak itu siapa Bapak Ibu? Allah atau manusia? Allah. Sejak kapan bos burger itu yang ngasih hidup kepada umat Islam Indonesia? Sejak kapan? Kita sejak bayi 9 bulan 10 hari di kandungan ibu diberi makan oleh Allah. Sejak kapan bos ayam itu yang ngasih makan warga Indonesia? Maka yakinkan anak-anak kita, keluarga, ponakan kan begitu. Kan ada yang sering nanya, Ustadz, ini ponakan saya ngeyel banget. Katanya ada ribuan pekerja Indonesia bekerja di situ. Kita yakinkan bahwa yang memberi makan itu Allah, yang memberi rezeki itu Allah, bukan manusia. Maka justru kalau ada orang yang mengatakan kalau tidak kerja di situ nggak dapat rezeki, maka terganggu akidahnya, terganggu imannya gitu. Ini harus kita pahami, ya. Jadi pastikan itu sudah dapat kita boikot. Kalau ada barang-barang yang sudah terlanjur dibeli atau sudah ada, maka jangan boleh dipakai tapi jangan dipamerkan. Contoh lah beberapa laptop itu kan banyak ya, yang dari Amerika, Inggris itu ya. Itu udah jangan dipamerkan. Nanti cari aja laptop buatan Amerika apa aja mereknya itu ada gitu. Saya juga punya itu karena dikasih laptopnya. Ya, tapi kalau lagi ceramah saya nggak pakai, saya tutup logonya gitu ya, karena ya untuk menjaga juga perasaan dan semangat kaum muslimin, jangan sampai semangat boikot ini kendor. Yang penting Bapak Ibu sekalian, kita tidak membeli produk yang kita sudah punya alternatifnya. Sudah banyak lebih baik dan lebih berkualitas, lebih murah lagi. Mengapa kita masih pakai yang boikot itu gitu? Ya, gitu kan. Wallahu alam. Jadi kalau mau tahu nanti googling aja, barang-barang boikot itu banyak. Ya, nanti khawatir nanti ada yang tersinggung di sini. Ayo, silakan. Bapak Ibu, Palestina itu sejak Israel masuk, maka negara mereka tidak diakui oleh Amerika, tidak diakui oleh Israel. Mereka hanya diberi nama pemerintahan otorita Palestina, itu bahasanya. Jadi kayak apa ya? Ya kayak ada satu kayak Sunda Empire gitu ya, itu kira-kira gitu ya. Nah, jadi dia tidak diakui, tapi ya inilah dihibur-hibur lagi itu kira-kira gitu. Nah, dihibur-hibur. Dibuatlah ada presiden, ada perdana menteri, ada DPR, tapi itu cuma ya simbolik aja. Karena nggak ada pemerintah Palestina itu tidak diakui Israel, tidak diakui oleh Amerika. Ya, maka dulu ketika ada pemilu di Palestina, yang menang itu ormas yang ada di Gaza, namanya Hamas. Itu menang pemilu. Karena mereka menang pemilu, tidak diakui pemilunya. Diulang 5 kali menang Bapak Ibu. Subhanallah. Bagaimana caranya? Udah dianggap tidak diakui lagi. Diakuilah dibentuk pemerintahan boneka di tepi barat. Ya, PLO itu gitu ya. Itulah dari situ dikirim dubes-dubes ke seluruh dunia gitu. Jadi memang tidak punya peran yang kuat gitu ya. Makanya memang kita berharap solusinya adalah merdeka kembali ya. Jadi kalau tanya apakah ada tentara, nggak ada tentara ya, nggak ada tentara. Bahkan negara yang diusulkan oleh Amerika, ini usulan mereka ini sekalian, usulannya konon katanya win-win solution. Konon katanya gitu, berdiri 2 negara. Israel menguasai 90% tanah Palestina, Palestina cuma 10%. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Palestina tidak boleh punya tentara, boleh punya satpam saja atau security. Bayangkan Bapak Ibu, ada negara di dunia yang tidak punya tentara. Kalau benar terjadi,
itulah negara pertama yang dibentuk oleh Amerika di Palestina. Jadi seperti kayak ayam ditempati sekandang dengan serigala gitu. Jadi ayam ini tidak boleh punya tentara. Bayangkan Bapak Ibu, itu negara yang nanti akan dibangun oleh Israel. Dua negara berdampingan. Palestina tidak boleh punya tentara, tidak boleh punya polisi, hanya boleh punya security aja, yang pakai pentungan tuh, gitu ya. Jadi nggak boleh pakai pistol, nggak boleh pakai senapan, nggak boleh. Itu rencana hebatnya Amerika untuk Palestina masa depan. Nah gitu, yang katanya hebat itu, ya. Nah, itulah. Jadi yang namanya penjajah, Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin bisa diusir melainkan dengan perang. Ya, makanya ada orang Palestina ditanya, mengapa orang Gaza terus berperang? Kata seorang wartawan kepada orang Gaza, kenapa orang Gaza terus berperang? Kata orang Gaza, sebutkan negara mana di dunia ini yang terjajah, yang merdeka selain perang. Kata mereka, sebutkan negara mana. Ya, Vietnam menang dengan perang, Kamboja menang dengan perang, Indonesia menang dengan perang, Bapak Ibu. Nggak ada tiba-tiba penjajah nih kami berikan kemerdekaan, nggak ada. Maka itulah yang diyakini oleh rakyat Gaza, rakyat Palestina. Wallahu a'lam. Masih ada Ibu? Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kapan perang ini akan berakhir? Jawaban kita apa? Wallahu a'lam. Tapi orang Palestina mengatakan kami baru berhenti berperang kalau Palestina merdeka. Allahu Akbar. Jadi itu. Karena kalau tidak merdeka mereka tidak akan berhenti berperang. Gitu, ya. Maka kita juga katakan kepada umat Islam di Indonesia, ya kita juga akan bersama Palestina sampai mereka merdeka. Allahu Akbar. Dari mana orang Palestina mendapat senjata? Ya, Bapak Ibu sekalian, orang Palestina itu pinter-pinter, cerdas-cerdas sejak dulu. Jadi selain orang Bani Israel, ada umat di dunia ini Allah lahirkan cerdas. Itulah orang Palestina. Ulama banyak lahir dari Palestina. Ada Ibnu Hajar, ada Imam Al-Maqdisi, bahkan guru besarnya ulama dunia Al-Imam Syafi'i itu asli orang Gaza, Bapak Ibu. Orang pintar, orang Gaza itu pintar-pintar. Yang kedua, wanita-wanitanya wanita paling subur di dunia, Bapak Ibu. Ya. Jadi orang Gaza itu sejak dulu jumlah mereka cuma 2 juta, nggak berkurang, nggak bertambah. Dibunuh hampir tiap hari, tapi nggak habis-habis, Bapak Ibu. Mengapa? Ini WHO yang mengeluarkan laporan. Wanita Gaza itu diantara wanita paling subur di dunia. Mereka menopausnya rata-rata usia 55 sampai 60. Dan kalau melahirkan jarang yang tunggal bayinya. Minimal kembar 2, pernah kembar 10, Bapak Ibu. Itu bayangkan, itu dahsyat orang Gaza. Ya. Nah, jadi jangan kaget kalau ada wanita Gaza menangis, itu seolah kayak seperti menangis cucu. Itu bukan cucu, itu anaknya. Ya, walaupun fisik sudah terlihat agak sudah berusia, tapi yang dia gendong itu adalah anaknya gitu, ya. Nah, kemudian karena mereka pintar, makanya ya mereka menggunakan peralatan seadanya, gitu ya. Dan ya mereka juga karena cerdas, ya bisa juga ya dengan meminta bantuan dari luar. Ya kan orang kalau pintar itu bisa aja dia macam-macam caranya gitu ya. Nah, buktinya bayangkan Bapak Ibu, di blokade sudah hampir 20 tahun blokade udara. Gaza nggak ada bandar udara. Di blokade laut, orang Gaza kalau melaut
berapa meter ditembak mati di perahunya. Di blokade darat, tembok tadi. Blokade bawah tanah, Bapak Ibu. Dulu orang Gaza, saya tahu, itu mereka bangun terowongan bawah tanah itu 20 meter, kedalaman 20 meter. Orang Israel itu bangun tembok sampai kedalaman 50 meter. Jadi mereka membunuh semua jalur terowongan itu. Tapi orang Gaza tetap aja bisa memasok dan menyelundupkan banyak bantuan. Ya tadi buktinya mereka masih bisa hidup. Ya. Dulu Bapak Ibu kita pernah mengirimkan bantuan genset listrik. Itu segede masjid ini Bapak Ibu sekalian. Nggak bisa masuk. Bagaimana caranya? Dipretelin Bapak Ibu, dirakit kembali 3 tahun jadi. Subhanallah, betapa bersabarnya mereka 3 tahun merakit mesin genset itu. Kalau kita kayaknya udahlah ganti yang baru aja gitu. Itu orang Gaza. Kalau dikirim ke Cimahi, nggak ada orang Cimahi mau tuh merakit mesin genset 3 tahun Bapak Ibu. Mereka tidak. Itulah orang Gaza. Jadi kesabaran mereka, ketangguhan mereka itu melampaui batas kita, ya, melampaui apa yang kita pikirkan, ya. Dan informasinya karena sudah juga tersebar di media gitu ya, itu kan banyak bantuan senjata dikirim oleh Amerika ke Israel. Itu ternyata karena pinternya orang Gaza, mereka bisa merampok bantuan-bantuan itu. Makanya banyak rudal ditembakkan ke Israel itu milik Amerika. Subhanallah. Itu pinternya orang Gaza itu, ya. Gimana caranya nggak tahu tuh, walau alam. Apakah mereka merayap di tengah malam tuh nggak tahu tuh, ya. Nah, jadi termasuk ketika mereka bikin serangan udara pakai baling kipas-kipas itu. Bapak Ibu, teknologi Israel itu bisa mendeteksi pesawat supersonik, tapi tidak bisa mendeteksi apa tuh namanya, pesawat kipas buatan orang Gaza. Itu kayak kipas biasa gitu, tapi terbang rendah. Itulah yang kemarin membobardir apa namanya markas pertahanan Israel di Tel Aviv gitu. Nah itu yang kita meyakini Bapak Ibu, selain kecerdasan tadi, kita meyakini kalau orang sudah ditolong oleh Allah sangat mungkin. Ya, ingat dulu Abraha Allah hancurkan, padahal kakeknya Nabi tidak punya senjata, tapi Allah kirimkan ababil gitu. Nah ini, jadi boleh jadi Allah kirimkan malaikat-malaikatnya karena punten Bapak Ibu saya, karena waktu sudah habis ya. Jadi contoh nanti lihat di YouTube, banyak tentara-tentara Israel itu stres, hampir gila, karena katanya melawan tentara Gaza seperti melawan hantu katanya. Ya, ada di mana-mana dan gerakan mereka tak bisa dideteksi Bapak Ibu. Subhanallah. Padahal tentara-tentara itu terlatih semua, terlatih di Amerika, terlatih di luar negeri banyak. Tapi melawan tentara Gaza kata mereka seperti melawan hantu. Ya, boleh jadi Allah kirimkan malaikat-malaikat, kan tidak mustahil bagi Allah gitu. Ya, dulu aja kan perang Uhud jumlahnya 300, menang melawan 1000 gitu ya, maka sama dengan Gaza hari ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sudah habis dan sudah terlalu dalam kita mengkajinya, Masya Allah ya. Ini pertama kali saya ngisi kajian sedalam ini, apa kajian kepalestinaannya, apalagi yang nanti juga banyak ibu-ibu ya. Biasa kalau yang begini yang nanya lama itu mahasiswa atau dosen atau ya para aktivis ya, tapi ini salah aktivis semua insya Allah ya. Kita doakan ya, semoga, saya yakin ya, maka semoga semangat ini tetap mengalir dalam sanubari kita. Insya Allah kita tetap bersama Palestina sampai mereka merdeka. Demikian Bapak Ibu sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti himbauan RMUI, jadi selain dukungan moral, kita juga memberi dukungan material ya, lewat donasi infak terbaik kita, dan tentu kita juga ikut mendoakan, karena doa itu silahul mukmin ya, senjata
orang-orang beriman. Kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang mungkin masih banyak kekurangan yang belum bisa membantu rakyat Palestina. Yang kedua, semoga Allah merahmati mereka yang telah gugur sebagai syuhada di Palestina, dan semoga Allah memberikan kemerdekaan kepada mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansur Islam wa izzal muslimin. Allahumma ahzimil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina al-muhtallina al-mukhtasibina fi kulli makan. Allahumma ansurhum fi Filastin. Allahumma ansurhum fi Gazzah. Allahumma ansurhum fi Dufa Gharbiyah. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma ansurhum nasran min indik. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.